Pusako, teman-teman Perludem, ICW dan CSIS berkeinginan datang mengunjungi PKS untuk berdiskusi soal paket undang-undang politik, terutama partai politik, pemilu dan undang-undang MD2 ya. Nah, harapan kita sih kita mendapatkan banyak masukan, juga memberikan masukan kepada teman-teman PKS agar paket undang-undang politik yang sedang dibahas kali ini atau kedepannya akan menjadi lebih demokratis dan baik untuk kita semua, agar demokrasi kita ke depan pertandingan demokrasi itu katakanlah demikian ya, akan jauh lebih fair, lebih baik dan betul-betul menjadi ruang untuk menampung aspirasi publik yang baik. Poin apa yang paling krusial dari itu? Ini kan baru diskusi kita di tahap pertama ya, kita saling memberikan informasi saja, misalnya kapan pembahasan akan dilakukan, hal-hal apa saja yang krusial, kurang lebih begitu. Nanti dari hal-hal krusial yang kita sudah diskusikan itu kita mau diskusi ya, di tingkat yang lebih serius, tidak hanya dengan teman-teman PKS, tentu juga dengan mitra-mitra PKS di parlemen lainnya. Untuk membahas hal-hal yang menurut kita relevan dan penting itu tadi. Yang pertama kita tentu sangat bahagia menerima teman-teman Pusako, CSIS, Perludem, dan kita juga terbuka kalau ada CSO ya tadi ya. Teman-teman NGO atau CSO lain yang menyampaikan aspirasinya kepada kami PKS. Alhamdulillah Pipin dan teman-teman di DPP luar biasa. Ada 3 hal yang saya tangkap tadi. Yang pertama, kita harus membangun partai politik yang memiliki mekanisme kokoh dalam membangun sirkulasi kepemimpinan di dalam, menyelesaikan permasalahan di dalam, termasuk di dalamnya bagaimana partai politik sebagai aset bangsa ini bisa terus tumbuh berkembang. Karena gimana mau bicara demokrasi, mau bicara pemilu yang baik kalau partai politiknya tidak kita reformasi. Karena itu tadi pandangan pikiran saya sama ya, bagaimana kita juga dibahas bareng-bareng partai politik direformasi. Undang-undang parpol kita ada banyak hal ya. Kalau presiden saja maksimal 2 periode gitu loh. Di parpol kita nggak ada batasan, tapi itu salah satunya. Yang kedua tentu undang-undang pemilu ya, karena ada komplikasi nih ya. Kasus kemarin kita temukan ada perbedaan yang signifikan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Kasus Jawa Barat 2 juta surat suara yang tidak sah, angus untuk DPRD provinsi. Kalau di pusat berapa tadi? 17 juta pilpres sama pileg. Sayang sekali. Kenapa? Karena keserentakan. Apalagi nanti lebih rumit lagi kalau Undang-Undang 10 2016 pilkada nggak dirubah, serentaknya tuh serentak dengan pilkada. Nah tadi kita melihat bagaimana pengaturannya ya. Walaupun secara lebih jauh tadi kita juga sepakat ini pertemuan awal. Gitu Pin. Lanjut deh. Ya saya kira salah satu pertemuan penting hari ini adalah masukan dari teman-teman bagaimana agar partai politik itu lebih demokratis. Pemilihan ketua partainya bisa serempak, demokratis ya. Dan yang kedua ada terkait dengan kandidasi atau pencalonan ya, mulai dari legislatif kemudian struktur partai gitu ya, sehingga memang ada sirkulasi elit yang sehat di internal partai politik. Dan PKS sangat mendukung itu. Yang ketiga terkait dengan perselisihan internal partai politik tidak lagi diberikan kepada pengadilan, tetapi cukup di internal mahkamah partai yang tadi masukan dari teman-teman adalah dari pihak independen dan juga dari internal partai gitu. Nah saya kira ini adalah masukan yang sangat bagus buat kami di partai politik ya, dan PKS siap menjadi role model partai politik yang modern yang menerapkan good party governance sejak awal. Kami sangat concern agar apa? Agar ada trust publik kepada partai politik yang selama ini peranannya sangat penting yang dijamin oleh konstitusi. Saya kira itu.